kerja kediaman keluarga Hara terasa mencekam malam itu. Cahaya keemasan dari lampu meja besar menyinari permukaan mahoni yang dipoles hingga berkilau. Sementara lemari buku setinggi langit-langit berjajar rapi memenuhi dinding, memamerkan ratusan buku bersampul kulit yang mungkin tak pernah disentuh. Lukisan cat minyak berbingkai emas menghiasi sisi ruangan, dan karpet persia tebal bermotif merah marun dan emas meredam setiap langkah di atas lantai kayu solid. Aroma kayu tua menguar samar dari furnitur antik. Tirai beludru hijau tua terjuntai berat menutupi jendela-jendela tinggi, menyekat dunia luar sepenuhnya. Di balik meja besar itu, sang patriark keluarga, Ayah Arsa, duduk dengan wibawa seorang raja di tahtanya, tenang dan tak tergoyahkan. Di sampingnya, Arsa berdiri tegap dalam balutan setelan formal. Wajah tegasnya tak terbaca, lengannya terlipat di depan dada. Dan di sisi seberang meja, Sugito, pria tua yang selama ini Rina panggil papa, berdiri dengan tubuh condong ke depan. Jari-jari kecoklatannya mencengkeram pinggiran meja. Dengan gerakan kasar penuh kalkulasi, ia melemparkan selembar kertas print hasil USG ke permukaan mahoni. Kertas itu mendarat dengan suara ringan yang terasa begitu keras di keheningan ruangan. Aku menuntut ganti kerugian material dan imaterial atas apa yang terjadi pada putriku. Desisnya, mata menyala penuh perhitungan di balik topeng kemarahan. Ia diperkosa anakmu hingga hamil. Gara-gara kehamilannya, putriku tak bisa mengikuti turnamen yang harusnya ia menangkan. Rina berdiri dekat pintu ruang kerja. Tubuhnya kaku bagai patung yang salah tempat. Kepalanya tertunduk dalam. Rambut pendeknya yang dipotong seperti laki-laki menjuntai menutupi sebagian wajahnya yang berbentuk hati. Ia menolak untuk melihat satu pun anggota keluarga pelaku. Sama sekali tak ingin mengenal wajah-wajah itu. Ruangan ini terasa seperti sangkar emas yang terlalu mewah untuk seseorang yang tak pernah memiliki apa-apa. Kami akan mengganti setiap turnamen yang seharusnya ia menangkan. Arsa mewakili bicara, suaranya datar dan penuh kontrol. Nada seorang pebisnis yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan angka. Sugito mengangguk. Sekilas, senyum tipis nyaris terbentuk di sudut bibirnya sebelum ia tahan. Mudah sekali memeras keluarga ini, pikirnya. Kapan kalian akan membayar ganti ruginya? Setelah pernikahan sipil putrimu dengan anakku. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir di malam tanpa hujan. Sugito mengerjapkan matanya, tubuhnya mundur setengah langkah, seolah deretan kata itu memiliki kekuatan fisik. Di dekat pintu, kepala Rina yang sedari tadi tertunduk perlahan terangkat. Matanya, sepasang telaga yang biasanya datar tanpa ria, melebar dalam keterkejutan yang tak sanggup ia sembunyikan. Ini bukan rencana mereka, tak pernah ada dalam skenario. Rencana awalnya sederhana, datang, menuntut uang, pulang dengan dana untuk aborsi. Bukan pernikahan, tidak pernah pernikahan. Menikah? Sugito menggeleng keras, rahamnya mengeras. Anakku tak berpikir untuk menikah. Nada suaranya meninggi, bukan karena membela putrinya, melainkan karena menghitung. Pernikahan berarti kehilangan kontrol, kehilangan turnamen, kehilangan uang. Mesin penghasil uangnya akan macet selama berbulan-bulan. Arsa menjelaskan dengan ketenangan seorang eksekutif yang membacakan poin-poin proposal bisnis. Tidak ada emosi, tidak ada penyesalan, hanya logika dan kalkulasi. Pernikahannya hanya sampai bayinya lahir. Setelah itu, anakmu akan kembali padamu. Bayinya akan di bawah pengasuhan kami, sehingga putrimu tetap bisa melanjutkan karirnya. Rina menatap ngeri dari tempatnya berdiri. Jari-jarinya yang biasa menggenggam raket kini mencengkeram sisi kusen pintu, hingga buku-buku jarinya memutih. Pernikahan? Dengan siapa?
dengan kakak kandung pria yang telah menghancurkan hidupnya. Ini bukan pernikahan, ini kontrak dengan sponsor. Hanya saja yang diperdagangkan bukan logo di jersey, melainkan tubuhnya sendiri. Pernikahan hanya akan merugikan putriku. Ia hanya mau aborsi. Sugito bersikeras, suaranya seperti geraman. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di ruangan ini, Rina membuka mulutnya. Iya, saya hanya mau aborsi. Suaranya kecil namun tajam, seperti pecahan kaca yang mengiris keheningan. Untuk sekian lama mereka berada di ruangan itu, baru sekarang gadis itu bicara. Arsa refleks menoleh ke arah pintu, ke wajah yang sedari kedatangan mereka hanya tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah itu secara utuh. Wajah berbentuk hati, kulit yang pucat, mata seperti telaga, luas, dalam, tetapi kosong. Hidung bangir di atas bibir tipis yang terkatup rapat. Seluruh komposisi wajah itu cantik secara objektif, namun yang membuat Arsa terpaku bukan kecantikannya, melainkan kekosongannya. Wajah itu sepenuhnya tanpa ekspresi, dingin, datar, seolah dunia sudah terlalu sering mengecewakan pemiliknya, hingga ia tak lagi repot-repot menunjukkan reaksi apapun. Kalau begitu, kami akan membayar pengacara untuk menggugurkan tuntutan kalian. Ancaman Arsa jatuh seperti palu hakim di ruang sidang. Berat, final, tak bisa ditarik kembali. Sugito membeku di tempatnya berdiri. Darah surut perlahan dari wajahnya yang menua, meninggalkan kulit keabu-abuan di bawah cahaya lampu amber. Ia tahu persis ia tak punya apa-apa untuk melawan. Tak ada pengacara yang bisa ia bayar. Keuangannya sudah kritis. Uang kemenangan turnamen-turnamen Rina yang selama bertahun-tahun ia rampas, habis sudah lama menguap. Mengalir ke lubang-lubang yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia datang ke sini dengan tangan kosong yang dibungkus kepalan pura-pura kuat. Panik merayap di balik matanya, meskipun wajahnya berusaha keras tetap angkuh. Satu-satunya jalan adalah bernegosiasi ulang. Meraup sebanyak mungkin dari meja perundingan ini sebelum lawan sadar bahwa ia bermain tanpa kartu. 9 bulan. Ucap Sugito menaikkan dagunya seolah masih memegang kendali. Dan kau harus membayar ganti rugi tiap bulannya. Semua ganti rugi. Dari awal Rina didiskualifikasi hingga ia melahirkan nanti. Di dekat pintu, Rina tersentak. Seolah seseorang baru saja menikamnya dari belakang. Ia menatap ayahnya. Mata telaga itu untuk pertama kalinya menunjukkan sesuatu yang menyayat. Permohonan. Putus asa yang mentah dan tanpa polesan. Tatapan seorang anak yang masih berharap, bodohnya masih berharap, bahwa pria yang ia panggil papa akan menarik kembali kata-katanya. Bahwa untuk sekali ini saja, Sugito akan memilih putrinya di atas uang. Tetapi Sugito tak pernah menoleh ke arah pintu. Matanya terpaku pada Arsa dan sang patriark di balik meja, menunggu jawaban dengan kesabaran seekor predator yang mengira mangsanya terpojok. Tanpa sadar bahwa dialah mangsa yang sesungguhnya, dan putri yang ia jual adalah satu-satunya hal berharga yang pernah ia miliki. Arsa melirik ayahnya. Patriark keluarga itu mengangguk perlahan dari balik meja. Sebuah gerakan kecil, nyaris tak terlihat, namun syarat kuasa. Isyarat persetujuan. Kami setuju dengan permintaanmu, ucap Arsa kembali menghadap Sugito. Besok kita akan ke catatan sipil bersama. Saat semua dokumen pernikahan selesai disahkan, kau tinggal berikan rinciannya pada kami. Kami akan langsung mentransfer. Aku minta DP sekarang. Tak ada malu dalam suara Sugito. Tak ada sungkan. Tak ada jeda untuk berpura-pura mempertimbangkan nasib putrinya. Ia menagih uang muka dengan kerakusan yang tak lagi ditutupi. Seperti pedagang yang tahu barang dagangannya
tak bisa dikembalikan setelah terjual. Arsa memandang ayah dan anak itu bergantian. Matanya menyipit dan ia merasakan kekhawatiran yang logis menggelayut di benaknya. Bagaimana jika lelaki tua ini kabur membawa uang muka, menghilang, lalu datang lagi dengan tangan terbuka saat kantongnya kembali kosong? Kami butuh jaminan bahwa kau tak akan lari, ujar Arsa, suaranya rendah dan penuh perhitungan. Jika kau setuju, anakmu harus mulai tinggal di sini, malam ini. Rina menggeleng ke ayahnya. Gerakannya kecil, nyaris tak terlihat di bawah cahaya remang dekat pintu, tetapi syarat dengan ketakutan seorang gadis yang tak mau ditinggalkan di rumah orang asing. Bibirnya yang tipis bergetar samar, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia sudah terlalu hafal bahwa suaranya tak pernah memiliki harga di hadapan pria yang ia panggil papa. Kuizinkan ia tinggal di sini, Sugito menjawab tanpa jeda, tanpa sedetik pun mempertimbangkan tatapan mengiba putrinya, tanpa sekilas pun melirik ke arah pintu tempat Rina berdiri gemetar. Asal dipinya dibayarkan sekarang. Ayah Arsa membuka laci meja dengan gerakan tenang. Ia mengambil sebuah buku cek, sampulnya dari kulit berwarna gelap, dan mengeluarkan sebuah pena. Goresan pena di atas kertas terasa begitu keras di ruangan yang mendadak sunyi senyap. Hanya suara itu, suara angka-angka yang dituliskan, suara harga seorang gadis 21 tahun yang ditetapkan di atas selembar kertas persegi. Patriark keluarga itu menyobek lembar cek dari bukunya dan menyerahkannya kepada Sugito melewati permukaan meja. Dengan gerakan tenang, seorang pria yang terbiasa menandatangani kesepakatan, yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan nominal. Sugito menerima cek itu. Jari-jarinya meraih kertas tipis itu dengan kelembutan yang tak pernah ia tunjukkan pada putrinya. Dan ia tersenyum, lebar, puas. Matanya berkilat seperti kucing yang baru saja mencuri ikan dari dapur orang. Senyum itu menjijikkan, dan tak ada seorang pun di ruangan ini yang tak menyadarinya. Kapan ia dikembalikan padaku? Sugito bertanya lagi, mulutnya tak pernah berhenti menghitung. Bahkan di detik ia menyerahkan putrinya, yang ada di benaknya tetap satu. Kapan mesin uangnya bisa beroperasi kembali? Kami baru akan mengembalikan setelah ia melahirkan. Baik, kalau begitu aku permisi. Sugito membalikkan tubuhnya dan melangkah menuju pintu. Langkahnya ringan, punggungnya tegak, seolah ia baru saja menyelesaikan transaksi jual beli properti yang menguntungkan, bukan menyerahkan putrinya kepada keluarga asing. Cek di saku celananya terasa lebih nyata, lebih penting, lebih berharga daripada gadis yang kini berdiri gemetaran di ambang pintu. "Pa," suara Rina nyaris tak terdengar. Serak, kecil, seperti bisikan yang takut pada gaungnya sendiri. Tangannya terjulur, jari-jari yang biasa menggenggam raket dengan kekuatan seorang juara, kini menggapai lemah ke arah lengan ayahnya. Sebuah gerakan sederhana, gerakan seorang anak kecil yang takut ditinggal di tempat asing. Dan di balik gerakan itu, tersimpan seluruh keputusasaan seorang gadis yang tahu ia sedang dijual. Namun tetap berharap, tetap bodohnya berharap, bahwa tangan yang ia raih akan menggenggam balik. Sugito menurunkan tangan Rina dari lengannya. Bukan dengan kasar, bukan dengan lembut, dengan ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian itu lebih menyakitkan dari tamparan manapun yang pernah ia terima. "Jadi anak yang baik," ucap Sugito tanpa menoleh. Nada suaranya datar, seperti menyuruh anjing peliharaan tetap duduk. "Dan jangan membuatku selalu khawatir." Rina mengerti. Ia selalu mengerti. Di balik kata-kata yang di telinga orang lain mungkin terdengar seperti nasihat seorang ayah yang peduli, tersembunyi ancaman yang sudah ia hafal di luar kepala. "Menurut, atau wajahmu kubenamkan ke air lagi." Langkah-langkah Sugito menjauh di atas lantai kayu. Semakin pelan,
semakin samar. Pintu ruang kerja menutup di belakangnya dengan bunyi klik yang halus, tetapi terdengar seperti gembok yang dikunci. Menelan satu-satunya orang yang, betapapun kejam dan busuknya, masih Rina kenal di dunia ini. Dan kini, tinggallah Rina, sendirian, berdiri di dekat pintu ruang kerja yang mewah ini. Tangan kanannya masih tergantung di udara kosong, jari-jarinya perlahan terkulai. Matanya, telaga yang tadi sempat menunjukkan permohonan, kembali mati. Kembali datar, kembali kosong, seperti cermin yang tak memantulkan apa-apa. Ruangan yang tadinya sesak oleh negosiasi, kini terasa membentang luas tanpa batas. Meja mahoni, karpet persia, lemari buku raksasa, lukisan-lukisan berminyak, semuanya asing. Semuanya besar, dan Rina begitu kecil di tengahnya. Di hadapannya, di balik meja besar itu, Ayahara masih duduk tenang di kursinya, mengamatinya dengan tatapan yang tak bisa ia baca. Dan di samping pria tua itu, berdiri sosok berjas gelap yang tadi berbicara dengan suara penuh otoritas. Entah siapa dia. Rina tak tahu namanya, tak tahu apa hubungannya. Dan ia terlalu kosong untuk peduli. Yang ia tahu hanyalah ini, ia baru saja diperdagangkan. Dan tak ada seorang pun di ruangan ini. Tidak ayah yang baru pergi, tidak dua orang asing yang kini menatapnya, yang melihatnya sebagai manusia. Di balik tirai yang tak pernah terbuka, aku berdiri sendiri.